Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Atas putusan pra-peradilan ini, istri Nadiem Makarim mengaku keluarga sangat sedih. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menilai penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan periode 2019 sampai 2022 akan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar termohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan pemohon, bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Atas putusan pra-peradilan, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin mengaku keluarga sangat sedih. Namun keluarga sangat menghormati yang sudah diputuskan oleh hakim. Kedepannya, Nadiem dan keluarga hanya akan selalu mencari jalan keadilan melalui jalur hukum. Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri. Tentunya saya, keluarga, Mas Nadiem, dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga, kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya. Kejaksaan Agung menghormati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kejaksaan menyebut putusan telah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Putusan ini juga menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Gedung Bundar telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dan juga di samping itu bahwa penetapan tersangka dan penahanan telah sesuai, dan selanjutnya maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan ini dengan mengedepankan hukum asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, dan tentunya akan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebelumnya, Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara 1,98 triliun rupiah. Nadiem tidak terima dan mengajukan pra-peradilan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.